menginformasikan materi tentang wawancara kerja. Adapun pokok pembahasannya terdiri dari yang pertama, arti penting wawancara, yang kedua, persiapan wawancara, yang ketiga, cara mengenali pekerjaan dan perusahaan, yang keempat, pertanyaan penting dalam wawancara, dan yang terakhir, tindak lanjut dari wawancara. Arti penting wawancara. Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber, untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Pelamar harus benar-benar mempersiapkan diri agar bisa memberikan kesan yang baik dan meyakinkan pewawancara akan kemampuan pelamar. Berbagai aspek, khususnya aspek kepribadian, baik secara verbal maupun non-verbal, sejak memasuki ruangan wawancara akan diperhatikan oleh pewawancara. Aspek-aspek kepribadian atau personality aspek yang akan dinilai mencakup 10 aspek. Di antaranya, yang pertama, penampilan secara fisik, yang kedua, inisiatif, yang ketiga, rasa percaya diri, yang keempat, kebijaksanaan, yang kelima, gerak-gerik dan sopan santun, yang keenam, ekspresi wajah, yang ketujuh, tanggapan dan kerjasama, yang kedelapan, kemampuan berkomunikasi, yang kesembilan, sikap terhadap pekerjaan, dan yang terakhir, selera humor. Hal yang perlu dipersiapkan dalam wawancara di antaranya, pertama, riset tentang perusahaan yang dilamar. Kalian bisa mencari informasi perusahaan baik itu di mesin pencari, situs resmi perusahaan, atau sosial media perusahaan. Yang kedua, pahami potensi diri. Potensi itu berupa karakter, keterampilan, dan bakat yang dimiliki. Kalian bisa mempunyai banyak keterampilan atau bakat, tapi tidak semuanya harus kamu pahami. Pilihlah sedikit potensi yang benar-benar dikuasai. Yang ketiga, pelajari deskripsi pekerjaan. Dengan mengetahui deskripsi pekerjaan, akan bisa menyesuaikan potensi yang kamu miliki sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat, rapikan media sosial. Di era digital seperti sekarang ini, rekruter bisa mengawasi kandidat melalui media sosial. Sebelum melakukan wawancara, hendaknya kamu bisa merapikan postingan yang berpotensi merusak citra positifmu. Yang kelima, persiapkan pakaian. Cara berpakaian merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan karena berpengaruh terhadap penilaian karakter dari rekruter. Yang keenam, dokumen yang diperlukan. Siapkan beberapa dokumen yang dibutuhkan untuk wawancara pekerjaan seperti kurikulum vitae atau riwayat hidup, ijazah, transkrip nilai, SKCK, portfolio, sertifikat, serta surat rekomendasi. Yang ketujuh, latihan wawancara. Kalian bisa melakukan latihan wawancara dengan menggunakan kamera ataupun selanjutnya, cara mengenali pekerjaan dan perusahaan. Wawancara sebagai bentuk komunikasi dua arah, two-way communication, merupakan kesempatan yang baik bagi pelamar untuk menanyakan secara langsung berbagai hal mengenai pekerjaan dan perusahaan kepada pewawancara. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan di antaranya: 1. Apa tugas dan tanggung jawab dari pekerjaan yang dilamar? Bagaimana kebijakan perusahaan mengenai promosi? Bagaimana kesempatan berkembang dalam perusahaan? Apakah tersedia program pelatihan bagi pegawai baru? Apa yang menjadi produk unggulan perusahaan? Serta yang terakhir, siapa pesaing utama perusahaan? Pertanyaan penting dalam wawancara. Beberapa contoh pertanyaan yang sering ditanyakan dalam wawancara. Yang pertama, pekerjaan yang dilamar. Seperti, mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan tersebut? Apakah pengalaman kerja Anda relevan dengan posisi kerja yang Anda lamar? Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Di antaranya, apakah kuliah atau pelatihan yang Anda peroleh membantu pengembangan karir Anda? Latar belakang keluarga. Apa pekerjaan orang tua Anda? Apakah pendidikan terakhir orang tua Anda? Bagaimana pendapat orang tua Anda terhadap karir yang Anda pilih? Kepribadian. Bagaimana Anda menjelaskan diri Anda sendiri? Apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan diri Anda sendiri? Dan berikutnya ada penilaian pribadi.
Faktor-faktor apa yang paling memberikan kontribusi bagi pengembangan pribadi Anda? Apa hambatan dalam pengembangan karir Anda? Selanjutnya ada hobi. Apa yang Anda lakukan saat liburan? Apa yang Anda lakukan pada waktu senggang? Dan apa hobi Anda? Selanjutnya ada tujuan karir. Apa tujuan jangka panjang bagi karir Anda? Bagaimana Anda dapat mencapai tujuan tersebut? Selanjutnya ada tindak lanjut dari wawancara. Yang pertama, ucapan terima kasih. Setelah wawancara usai, berikanlah ucapan terima kasih kepada para pewawancara, meskipun Anda merasa kemungkinan Anda diterima bekerja di perusahaan tersebut kecil. Yang kedua, surat penerimaan pegawai dan surat penerimaan kerja. Ada 3 poin yang perlu diperhatikan dalam menulis surat pegawai, yaitu pertama, nyatakan antusias Anda terhadap tawaran kerja tersebut. Yang kedua, konfirmasi kapan Anda dapat datang ke bagian personalia. Ketiga, tunjukkan antisipasi Anda terhadap penerimaan tawaran kerja tersebut. Yang ketiga, ada surat penolakan kerja. Surat penolakan kerja dibuat oleh pelamar kerja atau mereka yang sudah bekerja tetapi mendapat atau mengharapkan pekerjaan di tempat lain yang lebih menguntungkan. Ada contoh kasus wawancara di PT Mitra Sukses Karya Bersama. PT Mitra Sukses Karya Bersama merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam distribusi bahan bangunan, yang menyalurkan bahan langsung dari pabrik. Setiap calon pegawai yang ingin bergabung menjadi karyawan PT Mitra Sukses Karya Bersama harus mengikuti beberapa tahapan tes dan seleksi yang dilakukan oleh tim rekrutmen. Proses seleksi yang dilakukan di PT Mitra Sukses Karya Bersama antara lain: yang pertama, ada penerimaan pendahuluan dalam proses seleksi karyawan bagian sales di PT Mitra Sukses Karya Bersama. Calon pelamar yang memenuhi standar perusahaan selanjutnya akan dilakukan pemanggilan via telepon oleh bagian staf admin. Surat lamaran yang tidak memenuhi kriteria tersebut akan disisihkan. Pada prinsipnya, penerimaan pendahuluan yang dilakukan oleh PT Mitra Sukses Karya Bersama sesuai dengan teori bahwa proses penerimaan pendahuluan sangat penting, yaitu mengacu terhadap data-data pelamar yang akan digunakan sebagai informasi yang relevan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan pemanggilan. Yang kedua, ada tes penerimaan. Pada proses seleksi penerimaan karyawan bagian sales di PT Mitra Sukses Karya Bersama tidak dilakukan tes penerimaan. Hal ini karena PT Mitra Sukses Karya Bersama membutuhkan karyawan bagian sales dengan cepat, sehingga proses tes penerimaan dianggap memperlambat proses seleksi karyawan. Yang ketiga ada wawancara seleksi. PT Mitra Sukses Karya Bersama saat ini dalam melakukan proses seleksi karyawan sales belum melakukan wawancara seleksi. Karena menurut PT Mitra Sukses Karya Bersama dalam sekali seleksi hanya cukup melakukan sekali, yaitu wawancara dengan atasan langsung di akhir proses seleksi. Yang keempat ada pemeriksaan referensi. PT Mitra Sukses Karya Bersama melakukan pemeriksaan referensi karena identitas diri pelamar sangat penting bagi perusahaan. Pelamar diminta memberikan beberapa nama yang menjadi referensinya sebagai cara untuk mengetahui lebih mendalam tentang latar belakang calon pelamar. Yang kelima, ada evaluasi medis atau tes kesehatan. Dalam proses seleksi karyawan sales, PT Mitra Sukses Karya Bersama tidak menerapkan tes kesehatan bagi pelamar. Hal ini karena perusahaan lebih mengutamakan pengalaman sales calon karyawan. Langkah ini tidak sama dengan teori proses penerimaan karyawan, bahwa tes kesehatan diperlukan juga seperti tes yang lain. Perusahaan harus mengetahui apakah calon pelamar tersebut memiliki penyakit menular atau tidak, walaupun perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan dalam tes kesehatan tersebut. Yang keenam, ada wawancara oleh manajer HRD. Wawancara pertama dan terakhir ini dilakukan oleh manajer HRD dengan tujuan untuk mengetahui kesiapan kerja calon karyawan, serta memperoleh informasi yang lebih mendalam lagi mengenai kemampuan pelamar dalam melaksanakan tugas yang akan dikerjakannya. Yang ketujuh, ada keputusan penerimaan. Calon pelamar yang diterima akan menjadi karyawan bagian sales PT Mitra Sukses Karya Bersama. Bagi pelamar yang diterima akan bekerja sesuai dengan masa percobaan yang ditentukan oleh perusahaan, sedangkan bagi pelamar yang tidak diterima maka tidak ada pemanggilan ulang dan data pelamar akan diarsipkan. Hal ini sesuai dengan teori proses penerimaan karyawan, bahwa proses seleksi dilakukan untuk memilih calon karyawan yang sesuai dengan kriteria perusahaan.
Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari contoh kasus wawancara tersebut adalah proses yang dilakukan oleh PT Mitra Sukses Karya Bersama dalam hal merekrut karyawan baru sudah baik dan tepat. Tetapi, walaupun dengan demikian, setiap tahapan proses rekrutmen hendaknya harus selalu diperhatikan dan dilakukan usaha-usaha perbaikan karena hal ini menyangkut perolehan sumber daya manusia yang nantinya akan turut serta menjalankan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dari perusahaan. Setelah diterima bekerja, perusahaan sebaiknya juga selalu memperhatikan kesejahteraan para karyawan tersebut. Hal ini juga mampu memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik lagi. Hendaknya, untuk menampung aspirasi para karyawan, perusahaan dapat saja membentuk wadah organisasi bagi para karyawannya, sehingga dapat timbul rasa kesetiakawanan sosial antar sesama karyawan juga dengan perusahaan, dan sebagainya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan karyawan serta dana yang ada. Adapun saran yang dapat diambil dari contoh kasus wawancara tersebut adalah kekurangan dari proses seleksi penerimaan karyawan adalah pada tes kesehatan. Tidak dilakukannya tes kesehatan karena perusahaan lebih mengutamakan pengalaman sales calon karyawan. Hal tersebut mengakibatkan perusahaan tidak dapat mengetahui kondisi kesehatan pelamar, apakah pelamar tersebut memiliki penyakit menular atau tidak. Sebaiknya prosedur evaluasi medis tetap dilakukan saat proses seleksi penerimaan karyawan baru.